sesuai dengan komitmen kita bersama bahwa sudah pukul 10:15 untuk batas waktu menunggu para peserta. Dan mari kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mufidah, delegasi dari P4TK, kepada yang terhormat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andiskade MSI selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, serta Bapak Ibu Panitia IHT SMP Negeri 1 Wonoayu, dan para senior dan rekan kerja yang hebat-hebat sekaligus menjadi peserta IHT SMP Negeri 1 Wonoayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah SWT karena kita diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga hari ini bisa hadir dalam kegiatan IHT di SMP Negeri 1 Wonoayu. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah kita bisa mengenal Islam yang sesungguhnya keluar dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Adapun agenda untuk kegiatan hari ini adalah satu, pembukaan, yang kedua adalah materi yang akan disajikan oleh penyaji sekaligus ada sesi tanya jawab di belakangnya. Yang ketiga adalah sambutan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, oleh delegasi P4TK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang hadir. Yang keempat adalah doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan IHT pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita berikan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan kali ini dan kegiatan ini menjadi manfaat untuk seluruhnya. Untuk yang non-muslim bisa berdoa dalam keyakinan masing-masing. Al-Hadiniyah bisyafati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, menginjak acara kedua adalah materi yang akan disajikan oleh penyaji kita kali ini. Penyaji kita kali ini adalah luar biasa. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Pegirian di Buana. Beliau telah mengikuti IHT nasional di mata pelajaran informatika. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hari ini beliau sangat menyempatkan waktu untuk hadir demi kita semua karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat sebenarnya untuk hari ini. Dan marilah kita sambut penyaji materi kali ini, yaitu Bapak Khairul Anafi, Eskom MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Mufidah dari P4TK, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat teman-teman panitia, teman-teman guru, dan semua peserta IHT yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan IHT SMP Negeri 1 Wonoayu, Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi di mana-mana di masjid-masjid ada pengumuman, Bapak Ibu masih diberi adalah hari keempat, yaitu di pertemuan IHT kita. Di tugas-tugas di LMS yang sudah ada, alhamdulillah sudah ada yang mengerjakan dan ada yang belum. Apa mungkin ini dikarenakan apa ini tugas kelompok atau bagaimana, tapi alhamdulillah ada yang sudah mengerjakan. Yang lain insya Allah karena mungkin sekarang ini waktu kita sangat sangat padat sekali sehingga mungkin tidak sempat untuk mengerjakan. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti akan mengisinya
Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah guru dan untuk mengisinya sangat mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kali ini adalah tentang alur ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu saya mohon izin, Pak Kodim, Bu Mufidah, saya mohon izin share screen. Oh, bentar, masih di setting. Sudah. Apakah Bapak Ibu sudah melihat tampilan share screen di monitor Bapak Ibu? Sudah Pak Nawi. Oke, alhamdulillah. Gini ya Bapak Ibu ya, saya akan sedikit merangkum. Saya akan sedikit merangkum bahwa tujuan kita di pelatihan IHT kali ini yang pertama yaitu karena kita lolos sebagai sekolah penggerak, yang pertama kita mengetahui falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan itu, lalu bagaimana profil pelajar Pancasila itu, lalu bagaimana membuat capaian pembelajaran yang dapat dalam hal ini sudah ditentukan dari pusat, lalu membuat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, asesmen, dan terakhir modul ajar. Jadi endingnya Bapak Ibu adalah nanti membuat modul ajar. Jadi yang Bapak Ibu lakukan mulai dari hari pertama sampai hari berikutnya terakhir nanti endingnya yaitu ada di modul ajar. Jadi kalau bisa membuat modul ajar maka otomatis materi-materi yang sebelumnya pasti sudah dikuasai. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini langsung ke PowerPoint ya atau tampilan PDF. Ini disinggung sebentar di kata pengantar. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Ya, tapi di sini sudah dijelaskan. Sebenarnya ini dengan kurikulum yang telah lalu itu sudah ada ya di RPP Bapak Ibu memasukkan karakter-karakter apa yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tapi di sekolah penggerak ini profil pelajar Pancasila ditentukan ada 6 diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nanti disesuaikan dengan kegiatan di pembelajaran. Ini gotong royong itu pasnya di kegiatan yang apa. Insya Allah Bapak Ibu yang senior semuanya itu sudah sangat mengerti betul bagaimana cara menaruh nanti profil pelajar Pancasilanya ditaruh di mana. Lanjut. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum nantinya. Itu sedikit pengantar tentang profil pelajar Pancasila yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Lanjut materi kali ini yang saya paparkan adalah alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kita share saja karena kita hanya beda waktu saja ya. Saya mendapatnya sekitar 2 minggu yang lalu dan sekarang Bapak Ibu. Jadi sama saja yang beda adalah waktunya. Agenda sesi adalah mengetahui konsep alur tujuan pembelajaran. Lalu konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dalam kata singkatnya Bapak Ibu, nanti itu Bapak Ibu kalau bikin di RPP itu ya membuat tujuan pembelajaran itu. Jadi ya sudah sangat tahu sekali bagaimana membuat tujuan pembelajaran itu. Tapi nanti ada 3 syarat saja yang harus dimasukkan dalam
alur tujuan pembelajaran tersebut. Ini dari secara umum ada 2 langkah besar, ini gambaran besar saja. Dalam penyusunan perangkat ajar, Bapak Ibu ya, untuk suatu mata pelajaran yang pertama, ini jelas capaian pembelajaran, semua sudah tahu, sepakat bahwa ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Fase-fase ini kan sudah dipelajari kemarin ya. Contohnya untuk fase A itu kan kelas 1 sama kelas 2. Kalau betul, fase B itu kelas 3 dan 4. Berarti kalau SMP fase D, Bapak Ibu. D, fase D. Nah, betul. Bu Umi menjawab fase D. Berarti bisa dilogikakan ya. Kalau fase D itu SMP, berarti SMA adalah fase E dan F. Sudah ada, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Lalu lanjut dari capaian pembelajaran, lanjut ke penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathways menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah. Sudah disediakan untuk digunakan sekolah. Bahkan kemarin yang di-share sama teman kita kurikulum Bu Yayu Dian Mandasari, ternyata buku guru ini sudah enak Bapak Ibu, tinggal sudah kopas saja nanti Bapak Ibu. Kalau nanti pada waktu bikin modul pembelajarannya enak, tinggal itu aja, tinggal kopas saja. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran anak sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi harus urut Bapak Ibu, jadi dari mudah ke sulit gitu Bapak Ibu ya, jangan dibalak-balik. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ini sudah kegiatan Bapak Ibu harian ya, bertahun-tahun sampai mau pensiun. Selanjutnya seperti RPP. Namun di pengembangan modul ajar itu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pelajaran. Kalau kemarin Mas Menteri itu kan bikin RPP-nya kan RPP 1 lembar Bapak Ibu ya, RPP-nya 1 lembar. Ternyata modulnya ternyata lebih banyak lagi. Apapun dimasukkan ke situ, detail kegiatan dimasukkan ke situ. Jadi ada RPP itu dalam apa ya, satu fase bisa sampai 100 lebih kemarin teman-teman yang mengumpulkan pada waktu IHT. Jadi lengkap itu, dikumpulkan materinya masuk, semua masuk, asesmen masuk dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Ada CP, ada alur, ada tujuan. Oke. Lanjut, ini pertanyaannya sudah ada di LMS. Ini sudah dijawab sama Bapak Ibu. Nanti setelah saya mempresentasikan ini, mungkin akan sedikit saya tampilkan Bapak Ibu kemarin yang sudah mengumpulkan. Ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Umi, teman-teman juga sudah tahu semua pasti ya. Capaian pembelajaran itu untuk yang beda dengan kurikulum sebelumnya adalah ada CP yang ditentukan dengan fase. Fase A adalah kelas 1-2, fase B 3-4, fase C 5-6, fase D adalah 7 dan 9. Sampai 7 sampai 9. Jadi fase D nanti kita pada waktu membuat alur tujuan pembelajaran, berarti kalau kita kasih kode saja, oh ini fase D, kalau kelas 7 dikasih D7. Oh fase D kelas 7, misalkan alur tujuan ATP yang pertama, berarti A kelas 7, D1, 7, D2, nanti ada contohnya. Ini dan seterusnya. AP atau alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis, sudah tersusun dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase, sudah ada tahapan-tahapannya dari awal ngapain sampai akhir fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Saya lanjut. Yang singkat aja ya Bapak Ibu ya ini. Ini konsep alur tujuan pembelajaran. Konsepnya seperti ini. Jadi kompetensi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa,
Lalu konten itu isinya apa saja. Jadi ada 3 Bapak Ibu konsepnya, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Dari tugas teman-teman yang saya lihat kemarin, semuanya sudah bagus, sudah oke. Nanti saya tunjukkan setelah ini Bapak Ibu. Ini contohnya, ini contohnya. Contohnya, capaian pembelajaran. CP ditentukan oleh pemerintah, oleh dari pusat. Contohnya, pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Ini jadi Bapak Ibu udah punya gambaran ya. Nah, nanti CP saya apa gitu ya. CP kemarin kan kalau di kurikulum sebenarnya itu kan CP itu gabungan dari KI dan KD. Yang paling tinggi sekali ya, yang paling atas sekali apa? Berarti Bapak Ibu udah punya gambaran nanti. Nah ini CP-nya. Tujuan pembelajaran. Tadi saya bilang ini bebas Bapak Ibu milih formatnya ya. Tapi kalau dikasih kode yang sama, teman-teman yang lain bisa membaca. Ini kan tujuan pembelajaran 5.1. Berarti kelas 5, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Ini sama kan dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Cuma kali ini kita harus ada apa Bapak Ibu? 3 tadi ya. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Tujuan pembelajaran. Pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran 5.2 dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bahasa Indonesia, mungkin guru bahasa Indonesia pasti lebih tahu. Nah, nanti bagaimana kita menentukan, Pak, mana yang konten, mana yang kompetensi, dan mana yang variatif ini ya, yang variasi. Kompetensi mana, konten mana, variasi mana. Nanti ada contohnya. Oke, Bapak Ibu sebelum itu izinkan saya share yang kedua, yaitu langsung di cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini sudah ya, sudah tadi. Ada kompetensi, ada 3 Bapak Ibu ya, ada 3. Yang pertama kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak atau konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kadang kalau kita melihat definisi itu panjang lebar, kadang itu malah susah. Tapi kalau sudah melihat contoh, itu biasanya iyalah wong contohnya ini ngerti gitu ya. Contoh, gunakan kata kerja operasional dapat diamati, gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom. Ya, ini sudah lama sekali ya kata kerja yang terkenal ya Pak Bloom ini ya, yang direvisi, yang direvisi yang terakhir. Contohnya ya, contoh peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Gitu. Berarti kompetensinya adalah yang kata kerja yang taksonomi Bloom. Banyak itu ya, menjelaskan, memahami, mendeskripsikan. Wes apal ketepal Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya sekarang konten, Bapak Ibu kan ada 3 ya. Sekarang kompetensi udah. Konten secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Ini berarti sesuai dengan disiplin ilmu Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya komputer itu informatika Bapak Ibu ya. Jadi hubungannya sama informatika. Ini saya share screen nanti contoh dari informatika yang saya kerjakan kemarin. Variasi. Variasi ini banyak yang itu kemarin ya, pada waktu pelatihan itu banyak yang menanyakan membuat variasinya susah, tapi kalau udah sering buat nanti lama-lama ya paham. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek itu yang terakhir adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, ini contohnya Bapak Ibu ya, memprediksi, menciptakan, golongannya yang angel-angel ya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi ya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi terutama HOTS, High Order Thinking Skill. Contoh, menganalisa hubungan, menganalisa tadi sudah Bapak Ibu ya. Menganalisa ini berarti tadi termasuk kompetensi. Hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Konten itu adalah materinya, yaitu ini materi kalau tidak salah materi apa ya? Materi IPA ini kalau tidak salah. Nah, ini adalah variasinya, menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Lanjut, jika dirumuskan 3 tadi seperti ini Bapak Ibu contohnya. Gini, ada contoh. Menjelaskan, kuning, berarti ini kompetensi. Yang menggunakan taksonomi Bloom. Hukum Newton, nah, ini materi, ini IPA lagi. Ini materi, yaitu IPA. Jadi Bapak Ibu, misalkan materi masing-masing, menjelaskan materinya Bapak Ibu, misalkan materi seni, memainkan gitar, atau gimana ya, atau membaca huruf hijaiyah, dan seterusnya. Lalu dengan kata-kata sendiri ini variasinya tadi. Dan menceritakan fenomena dalam keseharian dan seterusnya. Contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini materi tidak salah IPS ini. IPS mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu lebih mengerti yang IPA atau IPS. Jadi kalau ini suruh ngerancang solusinya ya, yang variasinya ini memang yang memiliki tingkat agak tinggi. Merancang adalah taksonominya atau kompetensinya, menyelesaikan menyelesaikan permasalahan ini ada 2. Sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Selanjutnya untuk memastikan saya pasti sekali ya, yakin sekali Bapak Ibu sudah tahu. Bapak Ibu tolong sebelum lanjut ke pertanyaan, bisa tidak ditulis di kolom chat, membuat contoh tujuan pembelajaran. Nah, yang memuat 3 aspek ini. Tapi nanti nggak usah dijelaskan, nanti aspeknya apa saja tidak usah, nanti kita bahas bersama. Contoh 3 aspeknya ya. Silakan Bapak Ibu sekarang ditulis di kolom chat, nanti saya bacakan dan dibaca bersama-sama. Silakan. Oke, saya stop share screen-nya. Monggo ditulis di kolom chat saja, 1 atau butuh yang tadi contohnya ya. Butuh yang tadi. Sambil menulis di chat, saya tampilkan yang Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Ya. Saya tunggu Bapak Ibu. Lanjut nggak? Hah? Monggo Bapak Ibu ditunggu idenya. Kalau tidak ditulis di kolom chatnya nggih. Contoh tujuan pembelajaran. Suara saya menggema ke Pak Nizam.
Nggih. Nah, ini sudah masuk, alhamdulillah. Banyak Bapak Ibu kecil ya, pasti sudah bisa. Saya bacakan ini yang pertama. Membuat birthday card gitu ya, Pak Nizam ya, dengan menggunakan media interaktif pilihan siswa. Dengan menggunakan media interaktif pilihan siswa. Ini berarti yang kompetensi yang mana, Bapak Ibu? Yang kompetensi di chat ya. Mungkin bisa Membuat, Pak. betul, membuat ya, betul ya, sepakat ya. Karena ini adalah kompetensi atau kata kerja taksonomi belum. Ya, operasional. Lalu lanjut, kalau materinya di bagian mana Bapak Ibu kira-kira? Selain Pak Nizam mungkin bisa mengidentifikasi ya. Materinya. Kalau tidak ada Pak Nizam aja enggak apa-apa. Materinya Berdekat, Kak. Ya. Materinya yang berdekat. Oh, berdekat. Ya, materinya berdekat. Lalu yang variasinya? Dengan media interaktif pilihan siswa. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini menurut saya sudah betul. Kalau saya ada salah nanti dikoreksi monggo sama Bapak Ibu yang lain yang lebih memahami ya. Yang kedua yaitu menjelaskan hukum bacaan Al-Qomariyah dengan menggunakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini dari kalau lihat itu agama atau BTG ini. Yang menjelaskan ini Pak Jainal ya. Yang menjelaskan ini adalah kompetensinya, lalu kontennya adalah kalau saya identifikasi berarti Bapak ini hukum bacaan Al-Qomariyah. Ini. Lalu variasinya dengan menggunakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini Bufat. Wah, Bufat menuliskan deskripsi gambar binatang dengan menggunakan kata-kata sendiri. Si Bufat sangat bagus sekali Bufat. Saya tidak menjelaskan lagi ya, karena udah betul, kita sepakat udah betul ya. Kalau ada koreksi di chat saya bilang betul lah, koreksi aja Bapak Ibu. Bu Kentuk ini sekarang adalah peserta IHT. Jadi di sini Bu Kentuk juga adalah sebagai komite juga ya, karena sudah mengikuti IHT yang dari Kemendikbud. Menjelaskan teknik atau fungsi penjarian pada permainan alat musik recorder. Ini yang variasinya mungkin perlu ditambah lagi untuk Bu Kentuk atau teman-teman yang lain. Apakah mungkin ada yang perlu ditambah untuk variasinya dengan apa gitu atau bagaimana nggih? Lanjut, menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tulisan. Nah, ini lisan menyajikan ini adalah kompetensi, materinya adalah teks deskripsi. Lalu secara lisan dan tulisan, ini kalau menurut Bapak Ibu ya, mic-nya mungkin mohon diaktifkan. Ini termasuk dalam variasi atau dalam konten ya. Kalau ini Bu Vivi, ini dari Bu Vivi. Mohon saya juga ini juga sama share, saya juga ingin penjelasan juga nanti dari yang lebih paham. Ini teks deskripsi ini yang secara lisan dan tulisan ini sudah tergolong masuk konten atau masuk pada variasi. Mungkin nanti ada yang jawab mungkin, monggo.
Kalau menurut saya itu masuk ke variasi, Pak Nabi. Masuk variasi nggih. Jadi materinya tes deskripsi gitu nggih. Lalu variasinya yaitu secara tulisan dan tulisan. Karena banyak sekali mungkin ya Pak Zainal ya. Jadi bisa secara apa saja gitu kan. Selain lisan dan tulisan mungkin ada. Jadi masuk kategori variasi. Dari Bapak Ibu yang lain? Bu Vivi? Bu Vivi tadi sempat mau ngomong enggak jadi. Iya Pak, menurut saya masuk variasi. Ya tolong dikoreksi kalau memang kurang tepat. Oke, kita sedang sharing bersama, belum tentu saya betul. Terus gini, karena menurut saya Bapak Ibu ini kan sudah mengerjakan ya, meskipun di LMS-nya itu ternyata masih belum sempat. Ini kemarin tugas yang sudah dikerjakan sama teman-teman akan saya share. Akan saya share dulu waktu saya IHT dulu itu saya mengerjakannya membuat ATP-nya saya share dulu ya. Lalu yang dikumpulkan teman-teman kemarin mudah kok Bapak Ibu, sudah dilihat langsung. Kalau lihat definisi dan materi-materi itu kan panjang banget ya. Ternyata kalau dilihat dari apa ya, bentuk jadinya itu sangat mudah kok. Oke, saya mohon izin untuk share. Oh, ini bahasa Indonesia yang saya. Bentar. Oh, tampilannya masih bahasa Indonesia. Bentar, saya stop dulu. Ini oke. Share. Terus. Oke. Nah. Sama saja Bapak Ibu, waktu kita pelatihan di IHT kemarin itu ya sama, dibuat tugas untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Contohnya ini ya, peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi ya data berupa huruf dan angka. Ini warnanya beda sama yang tadi, cuma sudah ada keterangan. Dan angka dan hasil perhitungan rumus, cara menyimpan serta mengaksesnya dan menarik kesimpulan. Ini variasinya. Lalu kalau kontennya yaitu data berupa huruf dan angka. Nah, karena ini untuk SMP kelas 7 untuk tujuan pembelajaran yang pertama ditulis dikasih kode 7.1, 7.2, 7.3 sampai sebanyak yang diperlukan. Contoh capaian pembelajaran pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari dengan menggunakan perkakas TIK atau manual. Nah, yang tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengenal dan mengidentifikasi data berupa huruf dan angka dan hasil perhitungan rumus, cara menyimpan, serta mengakses kembali. Ini tiap-tiap guru pasti sudah ada gambaran karena ini hanya migrasi saja yang tujuan pembelajaran di RPP yang lama, tinggal dialihkan ke yang baru, tinggal menyesuaikan aturan-aturannya saja. Ada 3 tadi Bapak Ibu ya. Lalu saya akan tampilkan satu aja ya, ternyata sudah jam 1:50. Yang dari ini dari siapa ini? Ini dari Bu Vivi kayaknya, bahasa Indonesia. Betul ya, Bu Vivi ya? Iya nah, Pak, punya saya. Betul. Ini dari Bu Vivi ya. Kecil kan Bapak Ibu ya? Capaian pembelajaran, habis ini dari pemerintah. Tujuan pembelajaran ini sudah terbiasa Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran. Yang Bu Vivi tulis di sini adalah pelajar mampu mendaftar ciri umum, teks, deskripsi dari segi isi dan tujuan dan lain-lain. Saya tampilkan yang lain biar efektif waktunya.
Dari siapa ya? Nah, ini. Oh, ini yang contoh. Ini yang contoh dari IPS. Ini yang contoh dari IPS. Yang contoh dari Pak Yusuf kemarin. Saya tadi perasaan download dari Pak Adam tadi. Oh, ini ada Pak Najib. Akan saya share screen. Nah, ini dari Pak Najib, Bapak Ibu ya. Keren-keren ini guru muda-muda ini. Capaian pembelajaran ini yang ditulis Pak Najib, ini kan sudah ditentukan sama pemerintah ya. Tapi nanti bagaimana kalau BTQ? Kalau BTQ tidak ada, berarti karena Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini sudah lama ya, sudah kalau di sekolah 8 hari, kalau di kementerian itu 10 hari, pasti sudah tahu lah. Nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman. Ini tujuan pembelajaran dari Pak Najib, melalui pembelajaran tutor sebaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu biar tidak panjang lebar, monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin sebisa mungkin saya berusaha menjawab, kalau tidak bisa nanti saya tanyakan kepada yang lebih bisa, atau kita sampaikan ke umum dulu. Monggo. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanafi atas sajian materinya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dipertanyakan atau ingin menyampaikan pendapat terkait penguatan pemahaman, barangkali kita bisa saling share. Barangkali ada teman yang belum paham, tapi Bapak Ibu sudah paham, mungkin bisa memberikan penguatan pemahaman, ataupun yang belum paham bisa memberikan pertanyaan. Kita mulai 3 pertanyaan dulu. Monggo. Saya Pak Nidom. Siap, Bu Fatu. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Untuk CP tadi, capaian pembelajaran itu apakah dirumuskan untuk setiap materi atau setiap fase? Terima kasih Pak Nidom. Siap, Bu. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Fat, apakah CP tadi itu berdasarkan fase atau berdasarkan materi seperti itu? Monggo, mungkin ada pertanyaan yang kedua. Ya, tak jelas. Pak Zainal Abidin ini mungkin kok menyalakan mic, mungkin mau bertanya, Pak. Gimana ya? Bukan bertanya sih, cuman mau menyampaikan unek-unek. Oh, monggo. Kalau di mapel lain sudah pakem enak ya, sudah ada CP-nya, ya, sudah ada aturannya begitu. Kayak kita mau menuju kemana itu sudah ada rutenya begitu. Beda dengan TPE, beda dengan BTQ yang arahnya kemana ini kan masih belum jelas karena belum ada penentuan. Jadi paling tidak di sini saya harus lebih ekstra begitu untuk menggali informasi tentang CP dan lain sebagainya agar CP yang benar-benar yang diinginkan oleh BTQ itu betul-betul tercapai begitu. Terima kasih. Mari, Dom. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ditelangkap, Pak. Mohon maaf ada gangguan sinyal, Pak. Jadi Pak Zainal mencurahkan perasaan hatinya kenapa BTQ belum ada CP-nya, sehingga akhirnya teman-teman BTQ ini juga akan berpikir kreatif begitu untuk bisa menentukan CP-nya sendiri. Mungkin nanti Pak Hanafi bisa menjelaskan akan nasib guru-guru yang belum bisa mendapatkan modul terkait capaian pembelajaran. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu untuk sesi pertama untuk 3 pertanyaan.
Saya Pak ini Tom. Monggo Pak Imam, Pak Najib. Gini Pak, saya mau tanya. Adakah kriteria minimal penentuan tujuan pembelajaran? Kalau di K13 dulu kan setiap KD itu minimal ada 2. Nah, kalau di sini kan kita pakainya capaian pembelajaran. Mungkin kita ada kriteria minimal 3 atau berapa gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Najib atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Najib berkaitan tentang kriteria. Adakah kriteria minimal begitu untuk pembuatan tujuan pembelajaran? Terutama mungkin dalam penentuan penggunaan KKU-nya Pak, karena KKU sendiri itu kan ada 6, ada C1, C2, C3, C4, C5, bahkan hingga C6. Baik, saya sampaikan ke penyaji. Monggo Pak Hanafi untuk pertanyaan yang pertama dulu nih dari Bufat, yaitu capaian pembelajaran itu berdasarkan apa sih? Materi ataukah fase? Mohon penjelasannya Pak. Betul Bufat, saya mohon izin menjawab, nanti kalau salah dikoreksi teman-teman Bapak Ibu. Kemarin yang kalau TIK yang dari pemerintah itu CP-nya kan sudah dari pemerintah ya. Itu ada elemen-elemen sepertinya ada elemen-elemen. Saya mohon izin share dulu. Kita baca bersama. Nah, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Mana saya buku? Oh ini. Bentar. Nah, ini yang saya share bentar ya. Belum tampil ya? Oh ya. Share. Oh, sudah ini. Sip. Terus saya lihat ini. Ini dari buku guru. Jadi di capaian pembelajaran itu sudah ada elemen-elemen di situ. Jadi di capaian pembelajaran fase D di mata pelajaran TIK, mungkin Bapak Ibu juga nanti di pelajaran yang lain itu ada elemen BK. BK itu singkatan berpikir komputasional. Jadi fasenya ini siswa mampu menerapkan berpikir komputasional dan seterusnya. Ada TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ada SK, ada JKI. Intinya itu disingkat-singkat Bapak Ibu dari dalam singkatan sini. Jadi penentuan nanti CP-nya itu ada berapa, yaitu ada sesuai dengan elemen-elemen yang ada atau yang sudah disediakan oleh pemerintah. Gitu Bapak Ibu, jawaban dari saya. Monggo untuk Bufat, apakah bisa menangkap jawaban dari saya, apa jawaban saya melenceng atau bagaimana? Monggo Bufat. Sudah Pak Nafi, terima kasih. Oke, jadi sudah ada elemen-elemen yang disediakan. Ya. Baik Pak Hanafi, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Bu Siti Fatimah. Berarti intinya sudah tersedia berdasarkan apa yang telah diberikan pemerintah. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mengikuti. Nanti ada elemen-elemen yang bisa atau capaian pembelajaran yang bisa digunakan. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Zainal, Pak, sekaligus curahan hati, Pak. Bagaimana nasib teman-teman yang belum dapat capaian pembelajaran begitu? Karena nasibnya Pak Zainal sama saya agak mirip, walaupun konon katanya bahasa Inggris itu ada, tapi saya belum pernah dapat gitu. Karena teman-teman bahasa Inggris belum ada yang ikuti HT nasional. Terima kasih. Oke. Untuk saya selalu ingin tersenyum kalau ada pertanyaan dari Pak Zainal, karena saya dulu itu mengajar BTQ juga ya Pak Zainal, jadi merasakan. Tapi karena ya ada plus minusnya juga. Plusnya itu karena kita tidak terikat dengan kurikulum, harus menyelesaikan capaian yang sekian harus diselesaikan dalam 1 atau 2 semester atau dalam beberapa pertemuan. Maka kita bisa leluasa Pak Zainal. Jadi saya waktu ngajar BTQ itu,
Oh, ada ini kemampuannya Bab sakmene semester berarti kau. berarti 1 tahun misalnya wah ada ini wis nemen. Nah, wis titik ae misalkan ini udah bijak ya misalnya sak semester atau 3 surat 1 semester plus arti atau bagaimana. Jadi itu ada plus minus karena tidak terikat dengan kurikulum. Jadi saya bebas menentukan capaian pembelajaran saya. Cuma nanti kata-katanya bisa minta bantuan sama Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, cek keren, cek api ya apa gitu. Itu kalau dari BTG Pak Zainal. Oke, perlu informasi bahwa Pak Zainal ini Pak KKLI ini nggih, Ketua Komunitas Lele Indonesia nggih Bapak Ibu, kalau butuh lele monggo ke Pak Zainal. Sudah baru Pak ya. Nggih, gitu Pak Zainal nggih. Jadi bersabar dulu Pak Zainal, sama seperti kami harus menunggu dulu nih. Yang penting tolabul ilmi dulu, belajar dulu, mencoba memahami dulu biar nanti kalau dapat modul kirimannya kita sudah bisa langsung taruh nih Pak. Tinggal praktek langsung gitu. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Najib Pak, terkait untuk kriteria minimal dalam penggunaan KKU-nya atau tujuan pembelajaran tadi. Jadi bagaimana dalam pengembangan pencapaian pembelajaran itu? Ini yang dimaksud oleh Pak Najib, ini tingkat itu ya, tingkat KKU-nya. Kemarin itu tadi itu kan ada gini Pak Najib, ada yang urut logis gitu. Logis itu ya diurutkan dari yang KKU yang levelnya rendah ke tinggi. Jadi jangan dibolak-balik. Itu yang saya tangkap. Yang kedua mungkin pertanyaan Pak Najib ini KKM gitu ya, kriteria minimal gitu. Enggak, yang kedua. Yang jelas nanti tidak ada penilaian berupa angka. Kalau gini Pak Raffi, kalau di kurikulum K13 di setiap aspek keterampilan kan minimal indikatornya ada 2. Nah, kalau kita pakai CP itu minimal pencapaian tujuan pembelajarnya itu berapa? Oh ya. Oke, terima kasih Pak Najib. Minimal tujuan pembelajarannya ada berapa, Bapak Ibu? Untuk yang ini saya belum membaca, Bapak Ibu ya. Sudah ada atau memang belum ada syarat minimal dan maksimal. Apakah boleh 1, apakah boleh banyak sekali? Yang jelas memang yang kalau dulu itu kan memang minimal 2, tidak boleh karena kan ada kalau sekarang saya belum baca, mungkin saya belum baca. Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan, monggo di-share. Itu yang bisa saya jawab Pak Najib. Memang saya belum baca atau belum mengetahui apa ada minimal gitu. Oke, terima kasih. Nggih, mboten napa-napa Pak Nafi. Berikutnya ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Bu Lulu Fitriana. Pak, karena BK bukan pelajaran, saya tidak membuat biar tidak terkesan memaksa. Mohon pencerahan. Mungkin Bu Lulu bisa menjelaskan lebih gamblang lagi. Itu kalau lagi bingung itu penjabarannya. Pak, karena BK bukan pelajaran, saya tidak membuat biar tidak terkesan memaksa. Membuat nopo gitu maksudnya ini. Itu monggo Bu Lulu kalau bisa mendengarkan, mungkin dengan handphone itu bisa menyampaikan penjabarannya Bu. Ditunggu Bu. Kelihatannya nggak dibuka-buka sama Bu Lulu. Lanjut Pak Nidam. Mungkin Pak Hanafi mau langsung menjawab Pak terkait pertanyaannya dulu Pak. Mungkin jenengan bisa memahami Pak, karena ngomong ngapunten ketok moderator IQ ini pekok nih Pak. Sebenarnya Bapak Ibu ini bisa dijawab sama kurikulum. Ini yang saya tangkap gini. Pak, karena BK bukan pelajaran,
bukan pelajaran atau karena BK itu bimbingan, maka saya tidak membuat ini mungkin membuat mungkin ya, membuat capaian pembelajaran mungkin gitu ya, biar tidak terkesan memaksa. Mohon pencerahan. Mungkin kalau dari saya, sepertinya ada BK itu, Bu Lulu sepertinya ada nanti dari pemerintah sepertinya ada ya. Tapi saya tidak mau memastikan bahwa itu ada atau tidak. Tapi itu sepertinya ada. Jadi mungkin Bu Lulu nunggu dari pemerintah aja. Atau teman-teman yang lain atau dari kurikulum mau menyampaikan, monggo. J. Mewakili Budian tadi beliau WA begitu. Bahwasanya teman-teman ini nanti yang belum dapat capaian pembelajaran diminta bersabar dan menunggu dulu begitu Ibu Bapak. Karena apa? Karena kita memang bisanya hanya menunggu karena ini semua data langsung dari pemerintah pusat. Nyuman tadi beliau menyampaikan setidaknya Bapak Ibu dimohon sudah bisa memahami akan makna dari pengelolaan capaian pembelajaran itu sendiri, sehingga nanti ketika dapat kiriman capaian pembelajaran dari pusat, jenengan sudah bisa paham dan bisa langsung praktek begitu. Seperti harapan untuk saya dan Pak Zainul tadi yang semoga saja dengan IHT ini walaupun kita belum dapat modul guru Pak G, sehingga nanti kita bisa untuk langsung praktek begitu. Permisi Pak Nidom. Monggo Pak. Di sini kan kita sudah kehadiran Bu Mufidah. Barangkali dari beliau bisa menjelaskan begitu untuk nasib BTG dan yang lainnya belum ada CP-nya begitu. Terima kasih Pak Nidom. Terima kasih kembali Pak Jainal. Ya, itu tadi memang dalam susunan acara nanti seperti itu Pak. Jadi beliau nanti akan menyampaikan sebagai tanggapan-tanggapan terkait pertemuan kita hari ini. Namun di sini kan masih sesi tanya jawab. Kalau memang sudah tidak ada, maka saya tutup untuk sesi tanya jawab, kita beranjak kegiatan berikutnya. Sampun ya. Baik, saya pikir sudah selesai untuk sesi tanya jawab materi tentang alur tujuan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hanafi selaku penyaji dan semoga diberikan kesembuhan segera Pak Hanafi untuk bisa segera beraktivitas dengan baik. Amin, amin. Dan kita masuki kegiatan berikutnya adalah pengarahan ataupun sambutan maupun sedikit masukan atau saran yang mungkin nanti bisa disampaikan. Yang pertama kita tujukan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kodim MSI selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu terlebih dahulu. Baru nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu Mufidah dari P4TK. Kepada yang terhormat Bapak Kodim selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu dipersilakan. Ternyata ini dapat kabar dari tetangga sebelah yang lebih hijau rumputnya. Pak Krum. Kayak nyam. Bahwasanya Pak Kodim ini saat ini bersama Ketua IHT Pak Yusuf Sobagi sedang mengikuti kajian di jaringan sebelah, yaitu di ruang Zoom sebelah bersama PM4TK dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan sekolah penggerak. Jadi beliau tidak bisa menyampaikan, maka saya berikan langsung kepada yang terhormat Ibu Mufidah selaku perwakilan dari PM4TK. Semoga beliau bisa memberikan bisa memberikan jawaban atas unek-unek Bapak Ibu sekalian tadi. Monggo Bu, mungkin kalau Ibu masih ada di sini. Seperti halnya Pak Kodim, sepertinya Bu Mufidah ini juga sedang mengikuti kegiatan di ruang Zoom sebelah, sehingga mungkin kita tidak bisa mendapatkan sedikit jawaban atas tadi, ya Pak Zainal, jadi mohon bersabar. Mungkin sebagai
ujung kegiatan hari ini, karena sepertinya acara ini sudah selesai, karena nanti itu akan dilanjutkan dengan pengisian asinkronus H5. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu bahwasanya disebut kehadiran ini adalah termasuk kehadiran dalam mengerjakan LMS Bapak Ibu. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu demi keberlangsungan acara, demi ketuntasannya laporan, demi menjaga nama baik sekolah kita dalam melaksanakan kegiatan, kami sangat berharap Bapak Ibu mengerjakan LMS itu sebisa mungkin begitu. Walaupun di sela-sela aktivitas yang saya yakini Bapak Ibu sangat sibuk sekali, bahkan terganggu dalam kesehatannya, semoga Allah memberikan kesembuhan, dan kami sangat berharap LMS itu diselesaikan gitu. Karena nanti di hari H8 hari Sabtu, saya selaku sekretaris IKT langsung akan merekap dari LMS itu, mengambil semua kiriman-kiriman Bapak Ibu sebagai laporan. Dan sebelum saya tutup dengan doa nanti yang akan dipimpin oleh Pak Zainal, saya kirim sekali lagi daftar hadir Bapak Ibu. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan bisa mengisi daftar hadir setelah berdoa nanti. Jadi jangan keluar Zoom terlebih dahulu ya. Daftar hadir sudah saya kirimi di chat Zoom, tidak saya kirimi di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Zainal Abidin BTQ. Dan sebelum Pak Zainal dipersilahkan, saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena memang tadi ini MC-nya dadakan, karena yang seharusnya yang lebih pintar begitu, tadi ada kegiatan yang sangat urgent sekali. Dan kepadanya Pak Zainal Abidin BTQ, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak, Ibu, peserta IHT yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya sampai akhir nanti senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, dengan rahmat-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, karena Engkaulah Maha Pengasih. Ya Allah, dengan rahim-Mu ya Allah, kasih sayangilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, dengan pelatihan IHT ini ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk bisa memahami setiap materi yang kami pelajari ya Allah. Ketika sudah kami pelajari dan kami pahami, jadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang nantinya kami ajarkan kepada anak didik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan seluruh anak didik kami SMP Negeri 1 Wonoayu menjadi anak yang solih, solihah, taat kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, bila mana hari ini ada di antara kami yang sakit, berilah kami kesehatan ya Allah. Dan bila mana di hari ini ada di antara kami yang hatinya susah, berilah kesenangan ya Allah. Ya Allah, dan bila mana ada di antara kami hari ini yang rezekinya kurang melimpah ruah ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, barokah di bulan ini ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, kan Terima kasih Pak Zainal Abidin atas waktunya dan dengan untuk memimpin doa pada siang hari ini sebagai penutup. Dan saya mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera sebagai bentuk laporan terakhir dalam kegiatan IHT kali ini.
Hanya sebentar saja, 1 kali jebret foto bersama. Dimohon untuk menyalakan kamera. Boleh bergaya Pak Najib, asik. Kadung entah iku kok jaketan. Pak Najib. Kadung entah iku. Boten, bengkak panasan. Oh, jangan kepanasan. Nang kantor kok kepanasan toh. Ya. Sudah. Tereng Bu, tereng sekedap masih menunggu ini Bu. Kurang Pak Agung, kurang Bu Muja, Pak Jainun, Pak Beni. Ya. Ayo. Enggak kau no. Ayo, sudah. Oke, baik. Dimohon untuk tersenyum. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati libur sejenak 1 hari untuk besok. Kita ketemu lagi untuk kegiatan di hati di hari Rabu pukul 1 siang kembali. Diulang Pak Nizam, diulang fotonya. Ini siapa? Baru ikut sebelah ini. Dia Pak. Sebelah tadi, ayo. Mungkin sekalian Pak mau ada yang disampaikan Pak dari hasil pertemuan sebelah Bapak. Ya saya nih, ayo. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, ini saya sedang ikut ini loh ini. Jadi pegang dua ini. Pegang dua, satunya HP, satunya laptop. Jadi konsentrasi terpecah. Tapi Bapak yang saya hormati, yang pertama terima kasih, semangat. Mari semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak, semangat Pak. Semangat semuanya, semangat ya. Semangat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sehat semuanya. Amin. 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 Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti hari ini. Alhamdulillah lengkap pesertanya ini. Terima kasih. Di Movita juga masuk sebagai admin M4TK. Semangat Bapak Ibu, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Bapak Ibu, yang pertama, hasil saya dengan P4TK. Ibu Bapak, panitia ini setiap hari harus melaporkan ke P4TK. Apa dilaporkan? Yaitu Vkonnya, ya berupa kegiatan ini. Kemudian daftar hadirnya, kemudian foto kegiatannya, ini dilampirkan. Jadi Pak itu sudah bagus, setiap hari kita sudah ada rekamannya, sudah ada fotonya, sudah ada presensinya yang di Google Form itu. Untuk itu nanti karena ini persyaratan yang harus termasuk tugasnya itu nanti ada dilaporkan Bapak Ibu. Maka saya mohon kepada panjenengan semuanya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, tugas yang di LMS itu mohon sampai lalu dikerjakan ya. Dikerjakan, tidak ada salah, tidak ada benar Bapak Ibu. Sama tanya Pak Yusuf, saya tadi agak terpancing, agak keras saya ke P4TK. Permasalahannya kan program itu tumpuk-tumpuk ya. Yang namanya telinga kanan ikut panjenengan, telinga kiri ikut P4TK. Mengapa tidak bisa dikondisikan? Mengapa tidak bisa diatur? Program bagus kalau tumpuk-tumpuk tidak akan maksimal. Saya bilang begitu, tanya Pak Yusuf yang ikut ini, yang P4TK. Nah ini karena Bapak Ibu kondisi seperti ini kita maklumi saja. Panjenengan nyuwun tulun dikerjakan. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Maaf, pangapunten. Di P4TK dulu dicat. Narasumbernya juga belum siap. Jadi narasumbernya masih meraba-raba. Diserahkan kepada kita Bapak Ibu formatnya. Untuk itu saya mohon kepada panjenengan, ya diikuti saja kegiatan ini sambil lalu kita mencari format yang paling tepat. Karena kementerian juga rupanya masih menggali format-format yang tepat untuk penyajian program ini yang lebih baik di lapangan. Jadi tolong Bapak Ibu diikuti saja sambil mencari format yang telah diprogramkan oleh kementerian itu. Oke. Jadi tolong dikerjakan, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang penting Bapak Ibu ngerjakan. Sudah. Maaf ya, saya buka rahasia. Saya waktu ikut pelatihan juga begitu Pak. Saya kerjakan apa ada. Tercentang hijau. Yang penting tercentang, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuman materi-materinya harus kita baca. Harapannya pelatihan ini selesai,
ada ilmu yang kita peroleh, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu materinya dibaca, kemudian diisi, tidak ada salah, tidak ada benar, semuanya benar, ya, semuanya benar. Yang penting panjenengan sudah membaca materi itu. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini melok ngalur ngidul ini, sehingga ini belum selesai. Terima kasih, tetap semangat, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi yang telah disampaikan dan semangat untuk Pak Kodim juga yang sedang mengikuti di ruang Zoom yang lain bersama PMK3 Pak. Semoga ada manfaat nanti yang bisa kita berikan. Amin. Baik, terakhir karena tadi Pak Kodim belum hadir, maka kita berfoto kembali sebagai bentuk laporan G. Mohon wajahnya agak dikelihatkan bagian agak keluar dulu ya. Nah, ngoten Pak Jenal, gagah ganteng dengan saya itu calon kades Pak Amin. Monggo 1, 2, 3, cheese. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya selaku moderator dan mewakili panitia. Sampai jumpa di hari Rabu. Selamat menikmati libur di Hari Raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Tetap jaga protokol kesehatan, nggih. Kalau yang punya sapi berlebih bisa dikirim-kirim, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Izin live ya. Izin Pak, monggo Pak, matur nuwun Pak.